apakah sudah terlihat layarnya Bapak Ibu? Nah ya, sekarang Nah, udah kelihatan. silakan. Saya jadi deg-degan ini tiba-tiba ini laptopnya jadi kayak gini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Haitan memberikan kesempatan saya pada hari ini untuk presentasi hasil SAC yang judulnya adalah Who Am I. Who Am I ini sendiri adalah materi bahasa Inggris. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Oke. Ini kalau misalkan di sini nggak bisa, kita langsung ke SAC-nya apa gimana ya? Ini kok semuter terus jadinya buka Chrome. Ibu komputer apa ini Bu? Komputer Chrome? Enggak, saya buka browser Chrome-nya. Gitu ya. Ini ya, Bapak Ibu. Sudah ya terlihat. Nah, ya. Sebelum ke sana, saya izin memperkenalkan diri. Saya adalah Intan Widora. Saya guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 1 Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Jadi ini adalah aplikasi Who Am I kelas 7 semester genap. Saya ambil KD 3.7. Jadi ini termasuk agak padat karena KD yang saya ambil bukan indikator. Baik, kita menuju ke form 1 saya. Oke, di form 1 ini aplikasi saya masih masih yang tipe 1.0 ya, gitu, karena masih aplikasi pertama, walaupun ini masih sangat jauh dari ekspektasi dan masih biasa saja dibanding Bapak Ibu yang sudah membuat MPI itu bagus-bagus. Kalau tempat saya ini standar banget gitulah istilahnya Bapak Ibu. Saya memulainya itu dari 17. Dibesarkan Bu, kurang kelihatan. Oh ya, sebentar. Saya memulainya itu dari 17 Juli 2021. Jadi mengerjakannya hampir 2 bulan ya Bapak Ibu. Jadi dicicil gitu. Aplikasinya mobile Android Bapak Ibu, mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi descriptive text. Di sini tujuannya adalah siswa dapat memahami definisi dan fungsi descriptive text itu sendiri. Kemudian ada materi adjektifnya, yakni kata sifat saya masukkan di sini juga. Kemudian definisi dan fungsi simple present tense Bapak Ibu. Nah, manfaatnya sendiri yang pertama mempermudah siswa belajar secara mandiri, mengevaluasi pemahaman materi siswa secara mandiri, menyajikan materi pembelajaran secara lebih menarik kepada peserta didik karena dibuat dalam bentuk presentasi dan game. Jadi ada game mini yang saya masukkan di sini. Sasaran dan targetnya adalah siswa SMP kelas 7, tapi bisa dipakai untuk SMA juga yang sebenarnya ada materi teks deskriptif juga. Tool atau perangkat lunak pendukung yang dipergunakan selain SAC, saya pakai Microsoft PowerPoint dan Balabolka. Balabolka ini aplikasi suara ya, jadi suara dalam bahasa Inggris. Saya pakai native speaker karena walaupun kita bisa bahasa Inggris, bukan pandai bahasa Inggris gitu, itu kadang aksennya kan beda. Jadi saya tidak ambil resiko aksen berbeda karena ini pembelajaran. Jadi saya pakai aplikasi Balabolka. Kemudian format factory saya pakai Edrawmind untuk membuat mind map. Untuk situs bantuannya saya pakai saya banyak referensi cari di belajarkemdikbud.go.id, Flaming Text, Pixlr, kemudian Clean PNG, FreePic saya pakai, kemudian Slides Go untuk beberapa aset di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjut ya, ini langsung ke mind map. Jadi saya tunjukkan mind map-nya Bapak Ibu. Mind map saya agak banyak ini ya cabangnya Bapak Ibu. Jadi satu materi deskriptif teks ini saya coba selesaikan dalam satu aplikasi semua materinya. Walaupun sebenarnya aplikasi kalau bisa tidak padat ya, cuman nanti saya coba untuk buat satu aplikasi langsung ya di materi deskriptif.
teks itu yang pertama ada indikator ya Bapak Ibu. Saya pakai indikator, kemudian di sini di mind maps juga saya sudah tambahkan pengertian-pengertiannya. Jadi tinggal kopas gitulah intinya ketika di SAC. Kemudian di sini ada penjelasan tentang what is descriptive itu sendiri apa, penjelasannya, kemudian tujuan, struktur tesnya, kemudian saya cabangkan lagi di sini, dan di setiap penjelasan ini saya beri terjemahan atau translation, ada tombolnya nanti Bapak Ibu. Kemudian saya juga ada menu adjektif, jadi materi tentang kata sifat itu karena membahas 3 hal juga, jadi ini benar-benar padat materinya, ada person, animal, sama thing Bapak Ibu. Kemudian di cabang menu selanjutnya ada materi tentang simple present tense. Jadi simple present tense ini adalah formula tenses yang digunakan dalam pembuatan teks deskriptif. Saya jabarkan lagi Bapak Ibu. Jadi banyak nanti di dalamnya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ada juga menu let's describe it. Jadi setelah materi yang tadi di atas intinya sudah, ini seperti pendalamannya, kemudian latihannya gitu Bapak Ibu. Dan saya masukkan game mininya di sini ada 3 game, nanti saya tunjukkan sekilas. Kemudian ada informasi itu tentang referensi dan pengembang, yakni saya sendiri, saya masukkan di sini, dan saya masukkan menu rumah belajar karena kebetulan ini adalah project dari Pusdatin khusus untuk duta rumah belajar, jadi saya masukkan ini juga ke dalam SAC saya. Begitu. Kemudian untuk form yang kedua Bapak Ibu, saya bahas sekilas-sekilas saja ya. Untuk form kedua ini saya ambil asetnya itu dari berbagai macam ya Bapak Ibu. Oke. Salah satunya itu saya pakai dari Slides Go, free pick gitu. Dan mungkin untuk aplikasi sebenarnya yang saya baca referensi sebelum-sebelumnya dan presentasi Bapak Ibu sebelum-sebelumnya itu kalau bisa konsisten ya dalamnya, cuman saya menggunakan beberapa background khusus dalam satu tema karena materi saya padat supaya siswa tidak ketika membuka menu baru gitu, karena ini padat sekali materinya di dalam satu aplikasi ini. Oke. Nah, untuk formulir 2 sendiri Bapak Ibu, di bagian awal aplikasi itu saya masukkan logo. Kebetulan tadi tidak saya masukkan ya, saya juga pakai untuk pembuatan logo, saya pakai situs Canva ya Bapak Ibu, yang Canva for Education. Jadi saya masukkan ini. Oke, sebentar. Nah, di bagian awal itu hanya ada gambar, kemudian halaman pembuka ya Bapak Ibu. Nah, ini logonya ya Bapak Ibu. Logonya saya tadinya pakai video bumper in-nya rumah belajar, cuman akhirnya kemarin saya diskusi dengan Kang Denny, katanya kalau dihapus aja mungkin keberatan pakai logo aja gitu. Saran beliau masuk banget ini, jadi saya ganti jadi logo. Tadinya video bumper in-nya si rumah belajar karena terlalu berat, jadi saya ganti logo. Kemudian di sini Bapak Ibu, oke, di sini saya pakai icon identik, di sini pakai icon nih Bapak Ibu. Kebetulan ini yang buat icon juga ada di sini, Ibu Nufis ini di RB Lampung. Kebetulan beliau juga memberikan aset ini kepada saya, itu aset saya, cuman yang gambar beliau gitu, karena saya ini nggak pinter gambar gitu. Jadi ini dari Ibu Nufis ya. Kemudian untuk yang aset-aset seperti ini, tulisan-tulisan seperti ini Bapak Ibu, saya ambil dari Flaming Text. Jadi saya buat di sana ya Bapak Ibu. Karena saya juga kalau suruh desain, saya kurang lihai gitu kalau untuk desain sebenarnya. Nah, kemudian yang seperti ini saya juga banyak ambil dari Slides Go ya Bapak Ibu. Situs Slides Go saya ambil ini. Jadi ada beberapa ada beberapa layout yang saya ambil dari sana, saya adopsi dari Slides Go ya. Jadi di sini nih banyak banget kalau mau dijelasin, ini ada hampir 58
aset-aset seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita langsung lihat di SAC-nya aja ya Bapak Ibu. Pak Haitan, ini saya langsung presentasikan SAC-nya atau boleh langsung boleh ya? SAC? Boleh. Supaya Langsung lebih, SAC-nya aja ya. kan lebih mudah memahami. Iya, jadi saya langsung ke SAC-nya aja ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak berat ini. Laptop saya diajak dari pagi kerja, soalnya ini kayaknya mulai ngambek ini. Oke. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Dah ya. Ini adalah aplikasi hasil AHL saya, ini SAC yang saya buat. Ini ada 64 totalnya. Ini banyak banget ya Pak Haitan. Makanya hampir 2 bulan saya buatnya. Jadi ini cerita sedikit, saya cuma dapat 2 slide ini. Dengan ini itu dari jam 1 malam sampai jam 6 pagi saya nggak tidur, saya otak-atik isinya, saya cari ini untuk apa karena saya pengen tahu gitu karena pertama juga saya pakai SAC ini, jadi saya benar-benar cari animasinya dan segala macam. Oke, saya coba preview Bapak Ibu. Oke, sebentar. Mau nggak ya ini preview? Bisa, kalau preview harus bisa. Iya, ini laptopnya ya nggak bisa. Mudah-mudahan ini aman. Bismillah. Kok belum ya? Chrome-nya di close aja, Mbak. Chrome-nya di close, itunya Jimit-nya di Chrome. Nah ini ya. Oke. Nah ini ada suaranya Bapak Ibu ya. Saya juga udah buat di HTML. Ini tombolnya bisa berfungsi di HTML. Saya buat tertutup seperti ini bisa berfungsi di HTML. Cuman ada tambahan sound yang nggak bunyi. Dia cuman backgroundnya aja yang bunyi gitu. Kalau di HTML-nya. Cuma kalau di APK-nya sih alhamdulillah sudah sesuai ini sih skenario. Ini saya coba hidupkan seperti ini ya. Nah, kemudian saya klik start di sini Bapak Ibu. Ketika saya klik start dia akan muncul beberapa menu. Nah, home ini nanti kembali ke yang tadi yang gambar awal ya Bapak Ibu. Nah, kalau saya klik preface ini Bapak Ibu, saya klik preface ini ya. Jadi semua tombolnya saya fungsikan. Terdengar Bapak Ibu suaranya? Ya, terdengar. Ya, itu musiknya saya ambil dari Filmora. Jadi saya ambil soundnya dari sana, saya turunkan sekitar 25% supaya tidak terlalu besar ketika di aplikasinya gitu. Jadi tidak mengganggu suara di sininya. Karena kalau icon ini saya klik Bapak Ibu, itu akan muncul suara. Nah, jadi dia ini bacaannya sih ini gitu. Nah nanti kalau siswa nggak ngerti ini bahasa Inggrisnya apa, karena kita bilingual, jadi saya sediakan translationnya. Nah muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Oke, kalau saya klik dia akan stop berbicaranya. Kemudian saya akan kembali ke home. Saya contohkan indicators. Ini sama seperti tadi Bapak Ibu. Nah. Jadi ada suara yang muncul ketika diklik. Bagaimana cara bacanya, kemudian translationnya seperti apa. Nah, bahasa Indonesianya muncul. Kemudian saya coba what is descriptive text ini apa ya isinya kemarin. Nah, ini jadi Bapak Ibu, saya buat beberapa animasi kartun-kartun gambar-gambar terbang begini ya Bapak Ibu. Kemudian kalau saya ini klik Bapak Ibu, ini saya matikan ya backsoundnya supaya terdengar jelas. Nah, ini sama semuanya saya masukin gitu. Hampir di setiap itu sama semua Bapak Ibu. Kalau saya back ke sini, saya back ke sini Bapak Ibu. Saya back ke sini dia akan kembali ke sini. Tapi kalau saya di sini saya sediakan juga tombol home, maka dia akan kembali ke home. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang tombol adjective ini, oke, saya klik. Nah, sama seperti tadi sebenarnya basicnya, cuman di sini ada tambahannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, sama suaranya juga sama, membacakan yang ini, translationnya juga ada, kemudian ada animasinya di sini. Kemudian di sini kalau saya klik visible ini,
The adjective dia akan is in muncul bold and the noun kata that it sifat yang modifies is in terlihat dan kata italics. sifat yang tidak terlihat gitu. Jadi akan muncul ya. Jadi kalau ini saya klik, yang ini tidak akan muncul. Kalau ini saya klik, ini tidak akan muncul, dan itu nanti mainkannya di interaksi ya Bapak Ibu. Kemudian sama ya semuanya sama, ini dalamnya hampir sama semua seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian saya kembali ke home. Simple present tense, ini padat sekali ya materinya. Nah, ini banyak juga, harusnya sih idealnya saya satu aplikasi, cuman saya berpikir kalau terlalu banyak aplikasi di HP anak itu juga akan ribet gitu ngelihatnya, keramaian. Jadi saya coba buat untuk jadi satu aplikasi. Kalau saya klik verbal sentence ini sama, ini semuanya saya masukkan semua. Kemudian translationnya saya masukkan. Kalau saya klik afirmatif ini, dia akan menunjukkan nih bentuknya seperti ini. Terus suaranya tetap di sini ada. First structure examples. Nah, dia membacakan ini. I do homework every night. 2. You watch a movie once a Oke, week. seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang ini sama saja, yang interrogatif ini yang agak beda karena bentuk kalimat tanya. Jadi saya sertakan bagaimana cara menjawabnya. Saya kasih tambah next, tombol next di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. For examples. Kemudian kalau balik ke rumah, dia akan balik ke sini lagi. Kemudian di simple present tense ini saya juga sertakan practice ya Bapak Ibu, selain verbal dan nominal. Ini sama ya Bapak Ibu dengan ini bentuknya dalamnya. Kalau yang practice ini beda Bapak Ibu. Kalau saya klik di sini, ini juga sama ya, tombol fungsi musiknya hidup semua ya Bapak Ibu tuh. Jadi sebelum saya kumpul, saya benar-benar cek terus sampai sesuai dengan interaksinya. Ketika saya start Bapak Ibu, saya di sini sengaja tidak memberikan tombol kembali karena siswa saya harap menyelesaikan semuanya gitu ya. Jadi ini misalkan saya jawab asal-asal aja lah ya. Nah, akan bunyi seperti ini. Kemudian next tombolnya akan muncul ketika sudah menjawab. Terus kalau misalkan sebentar. Ini harusnya skornya jalan ini. Harusnya skornya jalan ya Bapak Ibu. Nah, coba kalau saya benarkan ya. Coba saya klik yang ini. Nah, kemudian saya tetap skornya tidak bertambah. Kenapa? Karena jawabannya belum ada yang benar. Saya coba klik yang ini. Nah, dia bertambah ya Bapak Ibu. Kemudian saya klik lagi, saya selesaikan ya Bapak Ibu supaya terlihat di sini. Oke, saya coba di sini. Nah, dia nambah ya Bapak Ibu. Kemudian ada sound effect lagi saya masukkan kalau benar. Kemudian ini saya cuma kasih 5 pertanyaan. Misalkan saya jawab acak aja. Nah, cuma 40 Bapak Ibu. Nah, kalau saya klik selanjutnya, oke. Nah, saya kasih sound effect seperti ini Bapak Ibu dengan nilai yang didapat. Siswa bisa mengulang atau keluar Bapak Ibu. Nah, kalau dia penasaran mereka bisa mengulang ya, atau kembali ke home. Kalau saya kembali seperti ini, dia akan kembali ke sini ya Bapak Ibu. Karena tadi masuknya ke simple present. Let's describe it. Nah, kalau yang ini saya buat interaksinya agak ribet dan banyak sekali ketika saya nanti buat interaksinya. Kenapa? Karena di sini saya kasih skenarionya, kalau ini diklik Bapak Ibu, dia akan muncul ini aja. Dan kalau ini diklik, itu akan muncul ini aja. Dan yang lainnya harus tertutup. Jadi sejumlah ini itu ada instruksinya ya Bapak Ibu. Ini bukan tombol, ini hanya panduan untuk siswa supaya mengklik kata yang ada di bagian tubuhnya. Seperti itu. Kemudian sama semuanya yang ini tentang pembelajaran tentang orang. Kemudian di sini saya kasih ya seperti ini saya kasih. Kemudian kalau misalkan tentang hewan, saya klik sama, skenario sama. Kalau misalkan diklik seperti ini dia akan muncul frase, kata sifat dan kata bendanya akan muncul seperti ini. Jadi anak-anak apa itu ini dibaca. Jadi anak-anak mencari sendiri. Jadi tahu. Oh, ini seperti ini. Jadi seperti ini mereka nanti akan mengeksplor sendiri Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Oh, saya langsung ke ini aja deh, ke menu selanjutnya coba.
Saya tampilkan menu selanjutnya. Oke, saya masuk ke game nih Bapak Ibu. Gamenya saya ada 3 game ya Bapak Ibu. Saya coba yang Who Am I, yang gamenya Who Am I ini. Jadi saya buat skenario seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada level-levelnya, ada 3 kali main Bapak Ibu. Oke, saya coba klikkan di sini. Ini sebenarnya jadi sebelum masuk saya ada instruksinya. Jadi suruh mengklik ini supaya terdengar. Jadi ini seperti listening game. Ya Bapak Ibu. Jadi ini pembelajaran menggunakan pendengaran. Jadi anak-anak harus mengklik dulu. Suaranya nggak muncul. Harusnya muncul ini. Oke, loading ini. I have wings. Nah, terdengar Bapak Ibu? I am colorful. Ya, I ya. am. Kedengaran. Kedengaran. I Nah, jadi love flower. nah, apa ini I love Who flower? am I? Nah, siapa saya? Who am I? Nah, mereka akan menambah seperti ini. Saya hanya kasih kesempatan kalau sekali saja menjawab, misalkan seperti ini, dia akan zong dan otomatis akan salah. Walaupun benar, ini itu salah. Dia akan muncul seperti ini. Kalau saya ulangi, kalau misalkan saya buat ini benar, misalkan saya buat ini benar. Nah, dia akan muncul seperti ini, kemudian masuk ke next level. Nah, baru muncul deh nih yang kedua, yang ketiga masih kekunci. Itu ya Bapak Ibu, kurang lebihnya untuk yang game ini. Saya balik ke 1. Oh, ini harus diselesaikan ya Bapak Ibu, saya lupa. Sorry. Oke, balik ke home. Nah, ini ada describe me. Ini yang tadi 3 level, yang ini cuman 2 kali main ini kayaknya. Describe me ini, nah seperti ini. Siapa saya gitu, sama aja sih sebenarnya seperti Who am I gitu. Saya coba 1 aja. Nah, ini mencocokkan ya Bapak Ibu. Jadi seperti garis, seperti biasa saya kasihkan rules-nya di awal menggunakan bahasa Inggris. Tidak ada translatean dalam bahasa Indonesia. Describe me, jadi sesuaikan dengan kata-kata yang ada di sini. Misalkan saya klik ini di sini gitu. Nah, di sini ada waktu Bapak Ibu, saya mainkan waktu, timernya ada di sini. Nah, kalau salah dia akan zongnya 1. Udah 1 kali salah. Kemudian kalau misalkan saya buat ini di sini, karena kalau sudah sekali salah, dia harus mengulang karena cuma 4 ya Bapak Ibu. Oke, saya salahkan aja deh di sini. Nah, akan muncul seperti ini, sama seperti tadi. Skenarionya hampir sama Bapak Ibu. Saya akan klik ulangi. Saya coba benarkan saja ya Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Oke, saya balik ke home aja Bapak Ibu. Oke, nah itu seperti itu ya. Jadi saya kasih level-level. Kalau choose me ini lebih sederhana karena dia hanya memilih sesuai dengan instruksi Bapak Ibu. Seperti biasa saya kasih instruksi, kemudian saya klik start di sini Bapak Ibu. Nah, di sini tadi kan instruksinya harus memilih 5 yang benda yang ada di kelas gitulah ya. Jadi saya pilih, misalkan saya klik ini. Nah, skor akan naik ya. Waktu berjalan Bapak Ibu. Nah, kalau saya kliknya bukan yang benda di kelas, dia akan zong sekali. Saya kasih kesempatan di sini 3 kali Bapak Ibu. Jadi kalau 3 kali sampai salah pilih, dia akan mengulang. Dan nilai dan waktu akan kembali seperti awal. Jadi 0 kembali ke 0 lagi Bapak Ibu. Sampai benar-benar. Nah, misalkan saya buat ini seperti ini. Oke. Nah, skornya 100 ya Bapak Ibu. Oke. Seperti itu untuk game. Kemudian informationnya di sini saya masukkan pengembang about me, tentang saya. Jadi di sini saya masukkan tentang saya. Kalau saya klik ini Bapak Ibu, itu akan langsung terarah ke fitur-fitur saya. Nanti kalau saya klik nanti keluar dari sini, takut macet gitu lah ya. Tapi ini sudah saya coba di aplikasi sudah bisa, dan HTML bisa ya Bapak Ibu. Jadi dia akan langsung mengarah ke situs Facebook profil saya kalau saya klik bagian gambarnya ini. Oke. Kemudian kalau referensi saya ambil semuanya itu dari mana, saya cantumkan di sini Bapak Ibu ya. Itu. Oke. Materi juga saya ambil bukunya dari mana, saya cantumkan juga di referensi. Saya masuk ke ini. Kemudian kalau saya klik rumah belajar Bapak Ibu, dia akan masuk ke webnya si rumah belajar Bapak Ibu. Nah, jadi saya cuma sediakan tombol home di sini. Saya sediakan tombol home, kemudian nanti di sini akan tampil websitenya, portal rumah belajarnya gitu.
Gitu ya, ini loading sepertinya di sini. Gitu, kurang lebihnya seperti itu untuk aplikasi saya. Ini nanti muncul webnya ya Bapak Ibu, dia lagi loading. Saya kembali ke home saja. Oke. Nah, seperti itu kurang lebihnya aplikasi sederhana yang sudah saya buat. Mohon masukan dan kritik dan sarannya terkait aplikasi saya. Terima kasih Pak Haitan. Saya kembalikan ke Pak Haitan, monggo. Terima kasih, Bu Intan. Luar biasa. Ternyata materi pelajaran-pelajaran fitur yang saya berikan dipakai semua. Iya Pak, saya juga kan lihat AHL-nya yang ini Pak, yang apa sih yang fun English apa itu yang gambar dinosaurus ya? Betul. Nah itu ada yang mau saya tiru kan, itu yang ada game ini crab-nya, tapi kok nggak sesuai, nggak masuk ke game yang sesuai mind map, jadinya saya nggak pakai. Saya pakai yang lain, jadinya apa sih modifikasi dikit gitu, yang bagian milih benda di kelas tadi Pak. Ya, saya mau tanya ini dipakai untuk kelas 7 ya? Iya betul. Nah, kelas 7. Pertanyaannya, ini untuk berapa, untuk satu semester atau berapa? Ini materi di semester genap KD 3.7 sebenarnya. Ini bisa dipakai untuk 6 kali pertemuan juga sudah bisa gitu. Itu paling lama 6 kali pertemuan. Cuman kan karena kita pandemi gini, jadi ada perampingan KD gitu. Jadi ini bisa lebih lama dari 6 pertemuan sebenarnya. Maksud perampingan KD maksudnya apa Bu, gara-gara pandemi? Sekarang ada kurikulum darurat gitu Pak. Jadi kalau misalkan kalau bahasa Inggris ini ya, kalau semester 1 tahun itu misalkan ada 11 KD karena ada kurikulum darurat itu, jadi ada yang cuma 4 KD dan 5 KD dalam 1 tahun. Minimal harus menyelesaikan itu, boleh ditambahkan, tapi tidak dipaksakan untuk menyelesaikan semua KD gitu. Karena tidak banyak guru yang belum tahu SAC kan? Ya. Kalau SAC-nya sudah dikuasai para guru, saya malah jadi bertanya gitu. Ini untuk 6 kali pertemuan, karena dulu gini, saya merekomendasikannya, kalau kita normal, ya tidak ada pandemi atau kayak ini, sebenarnya 1 semester itu kita tetap tidak merubah dan menurunkan kurikulum kita, tetap cukup dengan 3 kali, 3 aplikasi. Karena saya sudah duga, kalau ada orang yang bisa justru, makanya kan kelihatan dari struktur. Jadi dari mind map yang diberikan itu kelihatan. Jadi itulah. Oke, bagus. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang lainnya. Mau tanya nih. Ya boleh. Saya jujur Pak Haitan nyampe di game itu saya mati. Jadi benar-benar wah ya, jadi ya ada inspirasi lah ya. Karena kebetulan saya kan materinya seni budaya gitu kan. Jadi saya tuh bingung mau meletakkan di mana gamenya gitu. Jadi saya terima kasih sih. Jadi saya ada masuk ada sedikit ide lah. Semoga saya cepat selesai nih. Kemudian saya mau nanya nih untuk voice itu aplikasi yang bahasa Inggris itu untuk voice over atau bagaimana ya? Bisa untuk bahasa Indonesia enggak? Enggak, itu bahasa Inggris aja. Jadi cuman ada suara cowok sama suara cewek aja. Oh ya. Mungkin sih kalau saran dan masukan sih sebetulnya kalau dari saya mungkin karena saya ini ya juga mempelajari tentang bagaimana sih untuk cara penulisan untuk anak-anak kelas 7, karakteristik anak kelas 7 gitu. Okay. Jadi kalau anak kelas 7 itu kan masih kayak SD ya, masih dekat dengan SD. Mungkin kiranya untuk fontnya mungkin dipilihkan yang untuk lebih diperbesar gitu. Ada beberapa sih bagian font yang masih terlihat kecil kalau menurut saya ya. Cuman bisa dipilihkan font yang lebih besar, mungkin dalam satu layar itu jadi keterbacaannya lebih ya untuk kelas 7 sih. Tapi kalau buat saya kalau ini kelas 9 sih insya Allah lebih nyaman ya. Tapi untuk kelas 7 memang mungkin lah itu aja sih masukan juga untuk mungkin kedepannya untuk karya
Ibu Intan untuk membuat lagi. Ini kayaknya banyak teman-teman yang ketagihan loh Pak Haitan setelah bikin SAC kelar katanya mau bikin lagi. Makanya saya harus selesai nih. Gitu. Cuma itu aja sih saran gitu. Sama tombol aja. Mungkin tadi Ibu Intan kan mengurangi audio ya. Memang itu bagus banget. Kita audio backsound itu memang jangan terlalu kenceng suaranya, atau kecuali kita tambahkan fitur audio untuk volume gitu kan. Begitu juga berlaku untuk ini tombol ketika main game gitu ya, atau misalkan kayak salah atau enggak itu masih ada volumenya yang masih terlalu keras gitu. Ya kaget ya apa-apa. Memang ya sih kita butuh waktu yang luar biasa untuk menyiapkan aset itu memang. Jadi harus kenceng mengecilkan suaranya lah itu. Jadi itu aja sih kalau selebihnya mah ini luar biasa untuk sebanyak ini materinya bisa rampung. Wah, saya salut banget. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari Pak Denny, silakan Pak Denny. Tapi ini saya luar biasa ya. Jadi 64 halaman itu dulu hanya satu ya. Yang buat adalah dosen. Dosen itu sampai hampir ada satu dosen teman saya kan belajar SAC, benar-benar belajar SAC. Dia targetnya, Haitan, saya akan buat satu aplikasi untuk 1 semester. Benar itu. Dan jumlahnya tuh hampir 100. Dan dia gabungkan dengan Google Drive karena itu mahasiswa kan. Google Drive macam-macam, hampir 100. Akhirnya dia bisa kurangi gitu. Tapi oke. Ya, mudah-mudahan nanti akan tambah banyak guru ya, yang bisa SAC. Jangan sampai kurikulum diturunkan. Kalau sampai diturunkan saya nggak kebayang ya. Karena dampaknya ini besar jadi gini, kalau kurikulum diturunkan ya gara-gara pandemi, kita tidak ada yang tahu pandemi itu kapan selesai. Kalau ini diturunkan, dia kapan belajarnya lagi gitu. Karena dia keburu naik kan. Ini problem. Saya pasti benar-benar ini tantangan ya bagi kita semua ya. Makanya saya sendiri mengusulkan setiap sekolah itu punya tim pengembangan multimedia ya. Android itu satu tim, jangan sendirian nggak mungkin karena materinya sangat banyak sekali. Kalau diturunkan saya termasuk yang tidak setuju kalau diturunkan materi. Oke, terima kasih, terima kasih, silakan. Siapa Terima ada yang kasih. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Silakan Pak Denny animasi. Coba. Silakan. Dari saya ini bagus Pak ya. Ini kalau ikut Mame masuk final. Masih jauh, Pak. Saya tanya, saya kira ikut Mame itu. Iya. Ikut Bagus, Mame? Siapa saya, Pak? Ya. Saya pengen ikut yang pingin aja sih Pak, daripada nganggur kan Ahel. Pingin ikut yang membatik, tapi nggak tahu nanti gimana ini, soalnya saya desainnya aja masih jauh, masih PR banget untuk desain dalamnya. Bukan yang Mame itu kan sudah tutup, memang ada lagi? Tahun depan ya Pak Denny ya? Ya, Ada lagi. Kalau ada lagi tahun depan kita ikut nih. Belum kelar, pengen ikut. Kalau bahasa Inggris nggak akan menang Bu, saya kasih tahu. Ah, gimana Pak? Kalau bahasa Inggris nggak akan menang. Kalau bahasa Inggris digabungkan dengan budaya bisa menang. Oh gitu, oke. Tapi kalau bahasa Inggris pembelajaran kecil. Tapi kalau misalnya digabung dengan konteks lain mungkin. Tapi kalau dijual laku itu. Kalau dijual laku. Oke, siapa lagi Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya. Yang jelas ini Bu Intan sudah mengeksplor SAC sampai belajar seharian, saya salut ya. Ini luar biasa sekali ya. Silakan. Saya kerjanya malam Pak, jadi jam malam ini Pak. Nunggu anak-anak tidur baru. Betul. Izin bertanya, Bu Intan. Iya, silakan. Tulis. Luar biasa nih saya lihat tampilannya Bu Intan ini banyak sekali materi dan aset-asetnya. Saya mikirnya bikinnya itu loh, wow. Membuatnya itu. Ini yang ingin saya tanya Bu Intan, untuk aset-asetnya itu dia dalam bentuk slideshow atau tadi saya lihat ada dari Canva ya Bu ya? Nah itu Canva-nya itu dibuat PPT atau
dianimasikan dalam bentuk video, kemudian di share ke SAC-nya, Bu. Kalau untuk Canva sendiri, saya sebenarnya cuma pakai itu untuk buat logo aja. Logo yang di depan itu pembuka aja. Kalau yang lainnya saya nggak pakai Canva sih. Jadi saya ambilnya itu ya dari Slidesgo, terus kemudian tombol-tombol itu saya buat sendiri dari PPT kayak gitu. Untuk animasinya, Bu, yang gerak-gerak tadi itu? Dari SAC-nya sendiri kan ada animasi. Oh gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau satu lagi pertanyaan, Pak Hitan. Ya, silakan. Kalau untuk membuat SAC saat aplikasi sistem Android itu kalau minimalnya ini maksimalnya berapa slide supaya anak-anak itu tidak berat saat membukanya. Contohnya tadi kayak Ibu Intan itu dia harus mengulangi harus menghapus video ya, jadi dijadikan logo. Nah, kalau untuk mencegah supaya tidak berat itu berapa slide kira-kira? Karena gini, karena yang Ibu Intan itu, kenapa video itu dihilangkan? Karena itu bukan core-nya, Bu. Karena bukan core, makanya diganti. Jadi kita tinggal memperhatikan ini apakah videonya berupa konten atau tidak. Kalau berupa konten, kalau tidak bisa dikompres, simpan di Google Drive atau di YouTube. Bagusnya di Google Drive ya. Kalau YouTube kan jadi bebas. Simpannya di Google Drive, nanti ditarik saja ke SAC-nya. Untuk video ya. Untuk video. Jadi kalau di video itu harus dikompres dulu. Jadi video harus dikompres, audio harus dikompres, gitu. Itu Bu Elis. Oh, siap Pak, terima kasih. 100 mega itu kecil ya. Batas maksimum sekarang Google Play Store itu 150 kalau masalah. Kalau di program pembatik level 3 ini kalau tidak salah berapa batasnya? 3 MB ya? Ya Bu ya, Bu Intan. Untuk SAC-nya. SAC untuk MPI di level 3 ya? Iya, Berapa itu ya? Saya tadi masih materi 300. Berapa Pak? 300 ya, sebesar. Ya. 3 MB kecil banget soalnya. Iya, 300. 300 apa? 300 mega maksudnya? 300 mega. Tapi nggak akan nyampe segitu, soalnya kan udah dibuat HTML5 ya. Oh, HTML5. Source code-nya satu. Ngaruh juga sih yang video kemarin karena waktu saya output kan jadi APK itu sampai 80 MB kan ya, hampir 80. Waktu saya hilangkan videonya itu tinggal 50 MB, jadi memang benar-benar Video gede itu, video depan. ya betul. Jangan itu harus silakan, siapa lagi? Satu lagi Pak Hitan. Yo, silakan. Ini Pak, kalau misalkan kita sudah buat nih, buat proyeknya nih, kemudian salah ukuran ini Pak, apakah kita tidak bisa mengganti ukurannya itu Pak? Atau kita membuat dari nol lagi? Kira-kira gimana itu Pak? Ini banyak kejadian ini Pak. Udah di setengah jalan, kemudian salah ukurannya. Oleh sebab itu, sampai sekarang belum bisa Bu. Jadi misalnya diedit begitu mudah, karena SAC itu pada waktu sudah diletakkan objeknya, jadi kalau sudah kita pakai yang mendatar gitu ya, horizontal, ketika sudah diletakkan objeknya, itu langsung pada waktu nanti sudah di-generate, dia sebenarnya koordinatnya nggak bisa dirubah. Itu problemnya Bu. Tapi kalau kita nanti rubah begitu saja, jadi misalnya seperti pakai tablet gitu, maka si koordinatnya itu jadi kacau. Itu yang menjadikan kenapa tidak disediakan ganti. Kalau ingin lihat ini, di PowerPoint itu ada fasilitas ya, fasilitas merubah ukuran. Selalu pertanyaannya apakah mau maksimum ataukah mau apa? Karena pasti bergeser gitu. Nah itu yang kalau SAC mungkin saya suatu saat akan tanya ke mereka ya. Kenapa tidak disediakan itu? Karena diimport pun harus sama. Itu Bu Elis ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, Bu. Siapa lagi silakan.
setiap webinar Bapak Ibu sekalian kami akan simpan di YouTube ya videonya. Selanjutnya silakan nanti SAL-nya juga bisa di-download di sana. Yang punya Bu Intan pun silakan dipelajari. Pak Aitan izin bertanya. Silakan Bu Maya. Tadi Bu Intan bilang kalau dikasih tombol untuk volume itu gimana ya? Yang volume untuk on off background-nya? Iya. Iya. Oh iya. Saya share screen aja gimana? Iya, Bu. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Belum. Belum. Sudah? Ya. Sudah. Oke. Oke, sebentar. Yang tadi langsung masuk. Kita terakhir buka yang ini soalnya. Oke. Yang tombol yang mana ini? Saya buka yang ini deh. Yang ada 2 tombol soundnya. Bu Maya tadi yang tanya ya? Iya. Bu Maya tadi tanya back sound-nya atau sound suara seperti membacakan teks itu ya? Bukan. Tadi kan Bu bilang, Bu Intan sempat bilang bisa ditambahkan tombol untuk suara besar atau kecil tadi loh. Oh, Kalau maksudnya kan tahu. Kalau on off insya Allah saya tahu, tapi kalau untuk yang memperbesar atau memperkecil suara tadi sempat bilang begitu kan ya? Oh, itu saya pakai Filmora. Saya jadi bisa kalau Ibu sebenarnya banyak aplikasi seperti itu. Jadi kita pakai KineMaster juga bisa. Jadi soundnya kita masukin di situ kan di-convert ke MP4 ya. Tapi suaranya kan dikecilkan kan bisa tuh diturunkan volumenya. Kita convert ke MP4 nanti baru di-convert ke MP3. Jadi suaranya walaupun dimaksimalkan tetap sudah suaranya kecil gitu. Oh gitu. Jadi bukan menambahkan tombol untuk memperbesar atau memperkecil suara gitu tidak? Enggak. Oh. Jadi Bu Maya, saya tambahkan ya. Jadi Bu Maya ini menanyakan perihal bagaimana mengontrol tadi ya. Volume. Jadi saya tanya dulu Pak Denny yang suka beli. Pak Denny bisa mengontrol volume nggak? Saya turunkan volume online. Belum ada fiturnya Pak. Tapi audionya bisa kita kecilkan dengan beragam aplikasi. Salah satunya Audacity itu jadi dikecilin volume MP3-nya. Online. Secara aplikasinya. Jadi di aplikasinya tempelkan. Ya. Jadi aplikasinya nempel. Kalau suaranya mau dibesarkan di aplikasi itu juga dibesarkan, kecilkan sampai dimatikan. Iya. Kan menggunakan Filmora. Jadi itu sudah saya tanyakan Bu Maya ke SAC-nya, dia jawab tidak ada ya kontrol untuk itu. Oke. Ke SAC Bu ya. Yeah. Si SAC-nya ngatakan bahkan itu bukan program SAC. Enggak, ini program SAC asli kata saya. Dia nggak percaya. Nah, terus saya tanya ke si pengembangnya, kebetulan itu kan Mas Denny itu. Terus saya tanya Mas Denny, ini pakai SAC atau pakai yang lain? Itu pakai SAC Pak Hitan. Tetap pakai SAC, tapi saya tambahkan fitur HTML5 ya, fitur HTML5 yang dengan JavaScript-nya. Nah, kata saya memang harus begitu. Nah, jadi ada satu pemrograman di JavaScript ya dengan HTML5 itu ditarik si itunya Bu, dimasukkan ke dalam SAC oleh Pak Denny itu, oleh Mas Denny. Makanya bisa dikontrol. Nah, itu
Makanya si SAC sendiri ketika saya kasih tahu begitu dia sendiri bingung. Kata saya tidak, ini orang SAC yang memang suka ngoprek. Dia bisa menambahkan sesuatu coding ke dalam SAC-nya, tapi itu syaratnya, itu ada syarat Bu. Syaratnya harus dilakukan di web. Nah itu, jadi Mas Denny melakukan di web. Tidak bisa dilakukannya di pas waktu di generate, pasti error itu. Gitu. Jadi di HTML5 Jadi itu setelah betul. Jadi dia dimasukkan HTML5 terus nanti dia masukkan ditambah di situ. Itu urusan programming Bu, makanya kenapa saya tidak mau nyentuh ke situ, nanti malah menjadi si SAC jadi ribet. Iya Pak. Makasih. Iya Bu. Jadi coding ulang Pak ya? Bukan bukan di coding ulang. Satu diimport dulu, kemudian nanti kan kalau sudah diimport kan HTML5-nya ya jadi itu. Pertama HTML5-nya dimasukkan dulu, kemudian oleh dia mungkin dioprek gitu. Hanya jalan. Sama kasusnya dengan ini. iSpring HTML5 yang buat kuis, itu ada orang yang generate dimasukkan ke HTML5 ke SAC jalan gitu. Dan betul-betul terjadi ini random, kuisnya random gitu. Jadi sesuai dengan programnya si iSpring gitu. Hanya dia bertanya saat itu ke saya, Pak Ethan, kenapa harus di-refresh terus? Kata saya harus di-refresh, kalau nggak di-refresh dia kan nyimpen case-nya sendiri. Itu nggak bisa, itu urusan lain. Itu Pak Din. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang bertanya? Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya nunggu dari kayak Bu Nubis dan juga Bu Elis ya. Silakan segera sembuh. Nanti kita buka webinar lagi, webinar karya. Dan mudah-mudahan nanti banyak sekolah yang punya tim sehingga konsep pembelajaran kita jangan sampai dikurangi. Saya baru tahu ada kurikulum dikurangi. Iya benar itu Pak. Kalau saya sih sudah nggak bisa ya. Cara berpikir saya nggak bisa karena kalau mengurangi kurikulum itu otomatis mengurangi kompetensi. Kalau sudah mengurangi kompetensi, dampak pelajarnya ke depannya. Gitu. Jadi kalau SMA ke mahasiswanya jadi berderet akhirnya gitu. Itu jadi menjadi rumit akhirnya, jadi rumit sekali di perjalanan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Nanti kami akan sharekan hasil karya Bu Intan. Dan nanti saya kirimkan juga sertifikatnya Bu Intan ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.